Era marketing 4.0 sudah di depan mata. Sudahkah Anda siap? Untuk Anda, segera kami hadirkan Smart Marketing Now. Dapatkan insight baru mengenai perkembangan dalam era marketing 4.0 bersama Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman of Marketplace Inc. dan tim Marketplace Inc. Selamat mengikuti. Era pandemi memang telah banyak memberikan satu kontribusi baik yang positif dan juga negatif, tapi kalau melihat secara positifnya, ternyata batasan secara fisik yang sudah terjadi tidak membuat segala hal yang berhubungan dengan sebuah kebutuhan itu berlalu begitu saja. Termasuk satu di antaranya adalah kebutuhan dalam industri finansial yang ternyata ini semakin masif. Dan bukan saja terkait dengan instrumen finansialnya, namun juga terkait dengan akses untuk mendapatkannya. Dan malam hari ini di program Smart Marketing Now, kita akan bicara tentang revolutioning financial industry in pandemic era. Tentunya bersama kami sudah hadir tim dari Marketplace Inc. Yang akan memberikan banyak sekali informasi dan juga insight menarik tentang revolusi financial industry di pandemik kali ini. Ada Mas Rizky Syahrizal. Selamat malam, Mas Rizky. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih waktunya Mas Rizky, dan juga sudah hadir Mas Rifki Thorik mewakili tim Marketplace Inc. Mas Rifki Thorik, selamat malam. Selamat malam Mas, sebentar. Ya, saya lagi siap-siap untuk on-cam ya. Ya, Baik, seperti itu kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Line komunikasi sudah kami buka, baik di WhatsApp 0812 11 12 959, dan kami juga live di akun Facebook Smart FM serta kanal YouTube Smart FM. Jadi Smart Listeners bisa berinteraksi secara live di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share pastinya video-video yang bermanfaat yang senantiasa kami simpan rapi untuk memberikan edukasi timeless untuk Anda. Oke, ini waktunya singkat di sesi pertama. Mungkin saya minta definisi dulu dari Mas Rifki Thorik. Mas Rifki, seberapa penting sebetulnya kalau kita membahas tentang tema yang berjudul Revolutioning Financial Industry in Pandemic Era? Silakan Mas Rifki. Ini lumayan penting ya, karena kita melihat bahwa apapun sektor bisnisnya gitu ya, apapun sektor bisnisnya kita harus siap untuk melakukan revolusi gitu. Ya. Apalagi saat pandemi banyak banget perubahan khususnya dari bidang kita ya sebagai customer itu perubahan behavior gitu. Jadi nggak hanya dalam bidang keuangan, tapi dalam sesi ini mungkin kita bakal banyak berdiskusi terkait bidang keuangan ya. Jadi kalau pertanyaannya penting ataupun tidak, saya rasa itu lumayan dan mungkin sangat penting ya untuk berevolusi. Baik, Mas Rizky Syahrizal, sebelum kita break, apa yang mau Anda sampaikan sebagai sebuah elaborasi pertama ini? Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya di revolutionizing financial industry ini gini, karena kondisi pandemi ini kan memaksa banyak perusahaan untuk going digital gitu ya. Karena di sini kita ngelihat perubahan perilaku konsumen juga yang berubah gitu ya. Nah, di sini kita lihat gimana sih apa saja sih tren yang membuat pelaku-pelaku di industri finance ini berubah gitu. Dan kita lihat ke depannya seperti apa kayak gitu. Baik. Dan ini berarti bicara masalah dinamika dan juga harapan ke depan seperti apa gitu ya. Karena mengingat pandemi mau tidak mau ya akan berubah menjadi sebuah endemi. Ini memaksa dalam tanda petik ya Mas Rizky dan juga Mas Rifki ya untuk membuat banyak hal berubah. Sisi infrastruktur, kemudian juga SDM, paradigma, kemudian juga mindset, dan imbasnya pun ke dunia finansial atau financial revolution. Oke, kita break sebentar. Nanti kita masuk lagi di sesi yang berikutnya. Nanti kita akan coba diajak untuk tahu lebih spesifik dan juga detail tentang apa dan bagaimana yang perlu diketahui tentang revolusi finansial di industri keuangan pastinya. Smart Listeners, line komunikasi kami buka 0812 11 12 959, dan jangan lupa kami juga live secara audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi silakan Anda mau berkomentar di kanal YouTube, dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk terus mendukung program-program kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Anda tengah menyimak Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Marketplace Inc. Tetaplah bersama kami.
BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Sobat listener, tidak terasa bulan Ramadan sudah masuk ke bulan suci Ramadan. Nah, untuk Anda yang ingin menghadirkan suasana damai dan ceria di bulan Ramadan kali ini, tren warna Ramadan 2022 dari Nippon Paint jawabannya. Yuk refresh ruangan Anda dengan warna baru, yaitu hijau klepon Nippon Paint. Selain warna hijau klepon yang keren, Nippon Paint hadir dengan berbagai pilihan produk. Seperti interior ada Nippon Spotless yang anti noda, Nippon Spotless Plus yang anti kuman dan anti noda, Nippon Satin Glow dengan tampilan glossy, bahkan Nippon Flawless dengan tampilan matte. Ada juga Nippon Weatherbond Solar Effect untuk eksterior dan Nippon B Brand 1000 untuk kayu dan besi. Semuanya bisa dibeli di lebih dari 6.000 toko bangunan di Indonesia atau official store Tokopedia Nippon Paint. Dapatkan promo spesial lebaran eksklusif di toko CCM Nippon Paint mulai April 2022. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi WhatsApp Care Nippon Paint di 0811 1283 028. Untuk konsultasi mix and match warna, cek lengkapnya di link bio Instagram @colorscheme.id gratis. Hebatnya Nippon Paint yang serba bisa, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Tahun segera berganti dan ini kabar yang dinanti. Untuk bisa semakin baik, Smart FM harus berbenah diri. Salah satunya, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox. The best songs on the radio. Download di Play Store dan Anda sangat mudah mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Smart FM memang sangat aspiratif ya, Smart. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store dan dengarkan Smart FM kapanpun dan dimanapun. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mart Plus Inc. Terima kasih Smart Listener masih bersama kami dalam program Smart Marketing Now bersama dengan Mas Rizky Syahrizal dan juga Mas Rifki Thorik, tim dari Mart Plus Inc. Dan hari ini kita akan fokus berbicara tentang hal yang berhubungan dengan sebuah kejadian yang mau tidak mau ini harus dilalui, ini harus didapatkan sebagai sebuah hal yang berhubungan dengan inovasi. Ternyata inovasi tidak hanya terjadi pada sebuah produk, dalam dunia bisnis pun, bahkan dunia keuangan pun, inovasi perlu dilakukan. That's why revolutioning financial industry in pandemic era sudah terjadi. Nah, bahkan banyak ahli keuangan menyebutkan bahwa pandemi telah menjadi motor penggerak terjadinya revolusi finansial industri. Bagaimanakah pula kita harus menyikapi keadaan ini? Yuk kita bahas. Nah, di sesi kedua ini, jika memungkinkan Mas Rifki atau Mas Rizky Syahrizal berkenan untuk memberikan materi agar pembahasan kita lebih komprehensif malam hari ini, silakan share screen, sudah kami buka linknya untuk Anda. Oke, sebentar. Kita tunggu. Oke. Iya. Iya, mungkin izin Mas Daryl ya. Mas Adam apa Mas Daryl nih? Mas Daryl. Daryl, oke. Ya, silakan Mas Rifki. Nanti bergantian dengan Mas Rizky pasti ya. Iya, ini kita namanya kebetulan mirip-mirip ya. Iya, iya. Ya, kita mungkin sedikit ya overview terkait temuan kita di financial industry gitu ya. Biasanya dalam kita untuk melihat landscape industri atau melihat tren, melihat industri secara keseluruhan, tim Marketplace ataupun kita itu biasanya melihat dengan 3 komponen. Pertama dari change, yang kita fokus ke kiri ya, landscape change. Yang kedua consumer, dan yang ketiga kompetitor. Dari 3 ini biasanya kita buat satu problem statement yang kira-kira apa sih yang ingin kita cari dalam 3 tren ini gitu ya. Nanti baru kita akhirnya dari problem statement ini kita temukan beberapa temuan kunci.
khususnya pada hari ini mungkin kita menemukan masing-masing dua temuan kunci untuk masing-masing bucket ini, masing-masing change, customer, dan competition. Kalau misalnya nanti teman-teman ingin melakukan hal yang sama gitu, ini bisa digunakan untuk melihat landscape yang lain, dan temuannya bisa jadi banyak. Yang pertama adalah dari change. Kita menemukan bahwa dengan adanya pandemi tentunya pasti ya udah semua udah tahu juga bahwa interaksi digital akibat pandemi semakin tinggi. Lalu yang kedua, dinamika ekonomi pada sektor bisnis juga dan rumah tangga, ada dinamika perubahan yang mungkin kita bisa saksikan nantinya. Nah, untuk interaksi digital di pandemi sendiri, kita bisa lihat ya, kita lihat datanya, waktu kita coba temukan datanya bahwa di global dan di Asia itu meningkat. Kalau kita lihat di yang chart sebelah kiri, itu Desember ke Juli 2020 itu signifikan sekali, sekitar ada 15% atau mungkin bahkan lebih gitu ya. Lalu yang kedua dari segi digitalisasi di UMKM, mikro, kecil, dan menengah, itu ada peningkatan penggunaan e-commerce. Dalam hal ini kita ingin coba mengkoneksikan e-commerce dengan digital juga. Dan bisa dilihat juga dari chartnya bahwa sektor dari UMKM area menengah ini mungkin yang sangat tinggi sekali persentase untuk penggunaan e-commerce. Walaupun tidak menutup kemungkinan atau tidak juga dalam mikro dan kecil mereka juga terus melakukan perubahan walaupun secara persentase mungkin nggak terlalu sebesar menengah gitu ya. Lalu juga dinamika pada sektor bisnis dan rumah tangga. Mungkin Mas Daryl ya, kita nggak usah ngelihat data deh gitu ya. Kita mungkin bisa ngelihat bahwa sentimen pada pandemi kemarin itu lumayan memukul mungkin beberapa orang gitu ya. Ada yang mungkin udah bekerja terus mereka di layoff. Ada yang mungkin baru lulus kuliah nih mau nyari kerja, ternyata masih susah juga karena kompetisinya semakin besar. Dia yang awalnya kompetisinya sama orang-orang yang baru lulus, tiba-tiba kompetisi sama orang yang di layoff dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dari sektor rumah tangga juga ada penurunan perilaku konsumsi atau kebiasaan konsumsi. Dimana kalau kita lihat yang sebelah kiri, kita membagi sektor rumah tangga yang high class, terus juga middle class dan juga lower class, itu ada perubahan, ada shifting. Yang mana high class awalnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya terpenuhi, tapi ternyata kalau ada pandemi tersiernya nggak terpenuhi. Dan lower class juga gitu, awalnya lower class, tersier dan sekundernya tidak terpenuhi nih, tidak selalu terpenuhi maksud saya. Tapi karena ada pandemi jadi cuma kebutuhan primernya aja yang dia terpenuhi, sekundernya dan tersiernya dia 100% tidak terpenuhi. Lalu juga GMV gitu ya. Kalau kita ngomong GMV, mungkin buat teman-teman yang nggak familiar, GMV itu apa? GMV itu nilai keranjang di di aplikasi e-commerce. Jadi ada perhitungannya, yang artinya kalau nilai keranjangnya semakin besar, orang semakin punya keinginan untuk bertransaksi karena dia menggunakan e-commerce jadi semakin sering dan orang sudah lebih fasih dalam menggunakan e-commerce. Dan GMV dari e-commerce di Indonesia itu diprediksi terus tumbuh gitu. Nggak hanya sebelum pandemi, tapi setelah pandemi mengakselerasi sampai akhirnya ini bisa tumbuh mungkin di 2, 3, 4 sampai 5 tahun masih ada peluang untuk tumbuh juga gitu. Oke. Ya, mungkin poin selanjutnya Mas Rizky mau menambahkan? Oke, baik. Ini untuk yang poin keempat, yaitu penggunaan mobile phone yang meningkat drastis akibat pandemi. Nah, di sini kita lihat perbandingan antara Januari 2020, ini tepat sebelum pandemi, sama Februari 2022. Ini data yang paling terbaru. Nah, kita lihat di sini, total populasi meningkat dari 272 sampai jadi 277 juta di tahun 2022. Itu berarti naik 5 juta ya, penduduk Indonesia. Tapi di sini kita lihat, itu penggunaan mobile phone itu dari 338,2 juta jadi 370,1 juta. Berarti itu kira-kira 32 jutaan gitu ya. Itu yang mana artinya apa? Di sini kenaikan penggunaan mobile phone meningkat lebih banyak daripada peningkatan jumlah populasi. Yang artinya apa? Di sini penggunaan mobile phone itu meningkat pesat pada saat pandemi. Nah, kita lihat lagi di sini penggunaan internet dari 175,4 jadi 200,4 juta pengguna. Itu naiknya kira-kira 16,6%. Yang berarti apa? Di sini digital penetration pada saat pandemi itu meningkat pesat. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, yang poin kelima yaitu
berkembangnya jasa P2P lending yang menjawab kebutuhan bisnis atau individu. Nah, di masa pandemi ini, pertumbuhan pinjam di P2P lending itu meningkat sebesar 29,69 juta di akhir di akhir 2001 dari 50-an atau 40-an gitu ya. Jadi 73,25 juta peminjam gitu. Nah, dan akumulasi penyaluran kreditnya itu mencapai 295,85 triliun di akhir 2021. Itu meningkatnya sekitar 89,77% dari dibanding tahun 2020 gitu ya. Nah, di situ jumlah rekening lendernya juga meningkat gitu dan menjadi 8,96 juta entitas dengan pembiayaan 14,7 triliun. Nah, dari situ juga makin banyak pemain-pemain startup tech yang bermain di P2P lending, dan karena banyaknya pemain baru ini, OJK merevisi aturan bagi pemain baru fintech itu dengan persyaratan modal 25 miliar untuk mengantisipasi risiko-risiko seperti gagal bayar seperti itu. Lanjut. Nah, poin yang terakhir ini berkembangnya digitalisasi proses operasional dalam sektor keuangan. Nah, ini seperti yang disebutkan oleh Mas Rifki atau yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya ya, tentang digital penetration. Di sini pemain-pemain di industri keuangan mereka shifting to digital dan beyond that gitu. Nggak cuma dari tradisional ke digital aja gitu. Tapi lebih ke merombak workforce, berubah menjadi lebih sustainable gitu. Nah, ini ada 6 tren, yaitu yang pertama more payment option. Jadi perkembangan teknologi di era pandemi ini mendorong pelaku keuangan itu memberikan opsi pembayaran yang nggak cuma ya sekedar transfer aja gitu. Jadi mereka mendevelop contactless payment, terus mereka buat digital banking, mobile wallet, atau bahkan biometric authentication gitu yang lebih canggih lagi kayak gitu. Nah, dengan digitalisasi ini, itu masuk ke tren yang kedua, yaitu tantangan-tantangan di cyber security. Karena mereka semakin digital, maka risiko data breach itu juga semakin tinggi gitu ya. Makanya mereka juga perlu memperkuat cyber security mereka untuk keamanan data dan juga mitigasi fraud gitu. Nah, ketiga yaitu sustainability improvement. Di sini mereka juga mendorong untuk semakin corporate sustainable gitu. Dengan di lingkungan kerja mereka dengan mengurangi penggunaan energi dan kertas gitu. Misalkan kayak mereka ngirim udah semakin sedikit bank-bank yang ngirim surat kayak credit card statement gitu ya ke nasabahnya tapi dengan email kayak gitu. Betul ya Mas ya. Ya. Terus kemudian dengan big data dan analytics, di sini mereka menggunakan analisis big data untuk mengurangi biaya operasional dan personalisasi customer experience mereka itu, kemudian IoT dan blockchain untuk semakin mengefisiensikan operasional mereka dan juga menyediakan ruang digital yang transparan. Dan terakhir agile workforce, di mana sumber daya manusia mereka itu harus tanggap terhadap perubahan yang rapid seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu mohon izin Mas, kita tahan sebentar ya. Nanti sebelum masuk ke key points-nya atau mungkin juga masih bicara tentang hal-hal yang tadi disampaikan, sepertinya ini perlu diskusi yang lebih dalam lagi nih tentang perubahan dari hal yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Ternyata ya, memang positifnya juga banyak, walaupun kita harus memperhatikan beberapa hal-hal yang sepertinya tidak boleh dilewatkan tentang apa dan bagaimana yang perlu disikapi ketika sebuah perubahan terjadi akibat pandemi. Break sesaat dulu, nanti kita sambung di sesi yang berikutnya. Nah, seperti itu bagi Anda yang sudah menangkap beberapa permasalahan di share screen yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky dan Mas Rifki, silakan Anda bisa berinteraksi di 0812 11 12 959 atau berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Anda bisa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan beberapa video-video terbaru yang kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Anda tengah menyimak Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mark Plus Inc. Tetaplah bersama kami. This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitulah dari atas gitu kan. Selasa Smart Business Talk dan Rabu Smart Financial Wisdom di jam 7 pagi. Sebetulnya gaji berapapun cukup, gaji berapapun itu kurang. Nah, problemnya adalah kita tidak bisa disiplin kalau kita tidak punya rencana.
Pastikan Anda menyimaknya program bisnis di pagi hari jam 7 pagi Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mart Plus Inc. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami dalam program Smart Marketing Now dengan tema Revolutioning Financial Industry in Pandemic Era bersama dengan Mas Rifki Thorik dan juga Mas Rizky Syahrizal. Ini hampir sama, tipis-tipis penyebutan namanya ya. Mewakili tim Mart Plus Inc. Dan tadi boleh kita mulai bahas satu persatu atau mungkin masih ada yang mau disampaikan lagi Mas Rifki atau Mas Rizky dari materi yang tadi? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, Mas, mohon izin aku perlu melihat ke slide yang ke-6 tadi ya. Boleh nggak sedikit ditampilkan slide yang ke-6? Karena kalau kita bicara masalah revolusi ini kan mau tidak mau memang harus diterima dan menjadi sebuah kebudayaan baru atau adaptasi baru ya dari sebuah zaman. Nah, ya sebentar, coba lihat yang ke-6 terlebih dahulu. Iya, ini. Saya coba menggali lebih jauh tentang hal yang menjadi sebuah perhatian ketika revolusi di bidang industri keuangan ini menjadi satu-satunya cara alternatif ketika pandemi terjadi. Memang perlu diyakini bahwa tingkat penggunaan dari cashless system payment itu kan begitu tinggi ya ketika pandemi COVID-19. Bahkan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi cyber security. Apa yang mungkin bisa disampaikan Mas Rifki Thorik ketika beberapa orang yang masuk dalam kategori startup finansial ini belum bisa memahami terlebih dahulu tentang challenge ini, Mas? Karena ya resikonya juga terlalu besar, data-data bisa disedot begitu saja atau ditarik dengan gampangnya tanpa memperhatikan cyber security. Mas Rifki menjelaskan seperti apa? Terkait masalah cyber security. Sebenarnya problem di industri finansial, apalagi saat mungkin bukan finansial juga, tapi kalau industri yang sudah masuk ke digital, problem pertamanya adalah gimana caranya literasi itu bertumbuh seiring dengan adanya inovasi gitu ya. Kadang-kadang saat literasi orang awam itu masih lambat sekali,
tapi inovasi itu nggak bisa ditekan, itu salah satu problem yang sering muncul adalah penipuan, terus juga mungkin adanya pencurian kayak tadi misalnya data pribadi dan lain sebagainya gitu. Itu yang kita lihat lah. Mungkin financial industry ya pencurian data pribadi salah satunya karena literasi terkait kepemilikan data itu masih rendah dibandingkan dengan inovasi digitalisasi yang udah relatif seamless, atau misalnya edukasi mengenai finansial keuangan gitu ya, cara mengatur keuangan dengan gimana caranya adanya opsi-opsi instrumen keuangan yang bisa kita gunakan untuk investasi atau beraktivitas atau mendapatkan uang lah istilahnya, kayak ada trading dan sebagainya gitu ya. Nah itu kendalanya, memang kendala dan sayangnya di industri finansial memang pertumbuhannya itu pesat sekali, sehingga orang yang ingin masuk mungkin ke dunia startup gitu ya, dia mungkin punya di backingnya oleh ilmu bisnis yang kuat, terus juga mungkin ilmu organisasi yang kuat, terus juga concern yang baik gitu ya terhadap apapun sektor yang mereka percaya untuk dibenahi. Cuman tadi karena problemnya literasinya ini mungkin akan sangat sulit gitu ya kita mengakselerasi literasi dengan adanya inovasi. Jadi jalannya tuh emang agak pincang nantinya. Cara untuk ininya biasanya itu balik ke individu, dan juga biasanya kalau kita lihat gitu ya di industri apapun atau startup apapun, biasanya mereka memulai untuk membangun vertikal bisnis edukasi di situ. Apapun kita lihat dia ada edukasi fintech kah, ada edukasi untuk kalau di UMKM ada yang gimana caranya UMKM bisa menggunakan bookkeeping kah supaya dia dapat pendanaan. Semuanya tuh sekarang udah masuk ke sana karena mereka akhirnya sadar bahwa kalau orang itu literasinya lambat, dia bisnisnya akan mentok juga pada akhirnya dan memberikan celah juga pada ya tadi kayak threat dan lain sebagainya. Gitu mungkin Mas Daryl. Tapi begini Mas Rifki Thorik, apakah mungkin ini menjaminkan bahwa customer experience juga akan berubah? Customer experience dalam maksudnya? Dalam hal transaksi digital segala macam, karena kan beberapa layer tadi ini juga keterkaitannya dengan yang masalah high, middle class dan low class ini sendiri gitu ya. Kalau secara edukasi mungkin secara literasi yang memang masuk kategori high dan juga middle itu kan mereka udah paham banget gitu loh tentang transaksi finansial secara digital. Nah, bagaimana mungkin yang literasi dan edukasinya belum bisa mencapai hal tersebut? Otomatis kan customer experience-nya dan personalisasi lainnya juga masih so-so aja gitu loh Mas Rifki. Ini kan jadi PR juga nih sebenarnya buat kita menggaungkan hal ini ya Mas Rifki ya. Iya benar-benar. Ya pastinya gitu ya. Maksudnya kalau kita bicara misalnya customer experience yang akan dihadapi, customer experience yang dibuat oleh sebuah startup kan akan menyesuaikan customer-nya itu seperti apa sekarang ya. Kadang-kadang dia pengen membuat customer experience yang mungkin keren gitu ya, tapi waktu diaplikasikan oleh ke customer dia nggak bisa karena ada keterbatasan literasi dan lain sebagainya gitu. Jadi pastinya seiring dengan literasinya itu semakin tinggi, atau mungkin nggak tahu ya nanti misalnya literasinya juga susah sekali, akan ada perlambatan shifting dalam customer experience, atau juga bisa jadi saat nanti udah menemukan kuncinya misalnya, oh ini bisa nih nge-boost literasi, pastinya customer experience juga akan bertumbuh seiring dengan literasinya semakin tingkat juga. Oke, baik. Saya izin ke Mas Rizky Syahrizal dulu. Ini nyebut namanya harus pelan-pelan nih karena sama-sama R depannya ya. Mas Rizky gimana Mas Rizky? Apa yang mungkin perlu diperhatikan Mas Rizky bagi para pemain dan juga konsumen? Pemain dalam arti positif ya, yang bergulat di bidang digital sehingga merasa ini sebenarnya memang perlu diikuti perubahan zamannya dan menggiring konsumen juga gitu loh untuk paham tentang mereka. Singkat saja mungkin kalau bicara masalah literasi dan edukasi, seperti apa sih perkembangannya? Karena mengingat di pandemi ini kan mau tidak mau semua dipaksa untuk bisa berubah gitu ya. Otomatis PR terberatnya juga adalah bagaimana mengedukasi para konsumen yang masih belum mumpuni untuk memahami tentang ya taruhlah transaksi digital, literasi keuangan finansial secara digital, itu kan masih terbilang belum maksimal. Apa mungkin Mas Rizky Syahrizal yang perlu dilakukan oleh para pemain-pemain di bidang ini? Kalau misalkan bagi para pemain-pemain di industri finance ini ya, untuk meningkatkan literasi digital para misalkan nasabah-nasabah yang bisa dibilang ya belum melek digital gitu ya. Nah, di situ mereka bisa kayak memberikan kayak semacam ya let's say
kayak training ataupun webinar gitu ya untuk untuk mereka-mereka yang masih belum melek digital, atau misalkan suatu bank gitu ya, mereka misalkan punya kayak UMKM binaan gitu ya. Nah, mereka bisa kayak memberikan kayak pelatihan ataupun kayak coaching gitu ya untuk para UMKM yang masih bisa dibilang belum melek digital ini untuk lebih digitally aware gitu. Gitu. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan literasi digitalnya. Selain itu, selain melalui training juga mereka juga bisa ngasih dalam bentuk konten-konten yang edukatif gitu melalui sosial media gitu. Ya, itu satu di antaranya untuk penyebaran informasi literasinya lewat sosial media ya, Mas ya. Iya, Yang betul. beruntung bagi yang mungkin bergerak di bidangnya kan ini ada agile workforce-nya. Jadi kemampuan adaptasinya itu kan bisa lebih mumpuni karena mungkin ada mentoring setiap hari ketika mereka berada dalam sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang tersebut. Oke, Mas, mohon izin kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ini sebentar, tadi ada Ibu Luna deh sepertinya. Ya, ini Ibu Luna menanyakan begini. Selamat malam Mas Rifki dan Mas Rizky. 2R dalam kurung. Saya mau menanyakan Mas, untuk para pelaku UMKM yang masih belum total melek tentang digital, apakah dalam pembahasan ini ada poin-poin yang perlu diperhatikan Mas? Walaupun agak terbilang lambat memahaminya, tapi paling tidak para pelaku UMKM atau startup baru yang belum melek digital, khususnya yang di daerah ini, bisa memahami tentang penggunaan cashless minimal atau transaksi aktivasi digital yang lainnya. Oke, silakan. Boleh Mas Rifki atau Mas Rizky? Boleh, saya dulu kalau gitu. Jadi buat pelaku UMKM ya, apa sih implikasinya dengan perubahan finansial ini? Jadi mungkin tadi dari Ibu siapa, Mas Daryl? Sorry. Luna. Ibu Luna gitu ya, mungkin punya jenis usaha tertentu, tapi agak struggle gitu mempelajari pertumbuhan digitalnya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah saat kita ingin memiliki bisnis, pasti kan kita ingin bertumbuh ya. Kita ingin bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Kita ingin bertumbuh misalnya dari segi gimana caranya punya akses pemodalan, gimana caranya orang itu dalam bertransaksi dengan kita itu nggak harus di area-area kita aja, tapi bisa yang dari luar dan sebagainya. Nah, gimana caranya kita mendapatkan hal seperti itu? Misalnya kayak akses pemodalan. Bank salah satu akses pemodalan yang paling konvensional. Sayangnya bank itu untuk pelaku UMKM, kalau kita nggak punya pencatatan data yang rapih, dia nggak mau ngasih modal karena dianggap tidak proven, gitu ya kan? Iya, tidak proven. Jadi bank tuh bisnis yang sangat administratif sekali gitu. Kalau misalnya ada beberapa dokumen yang mungkin tidak eligible, ya akhirnya nggak dikasih pemodalan, bukan karena bisnisnya nggak bagus, tapi dia nggak menemukan buktinya. Dengan adanya digitalisasi, payment keuangan, bikin wallet kah, atau mungkin digital payment apapun, itu membantu UMKM nih. Jadi nggak usah dicatatin di buku. Jadi udah ada, bahkan udah banyak aplikasinya, udah bisa dicatat, nanti bisa di store. Oh, ini ternyata per bulannya dapat segini, dia mau minjem segini, berarti resikonya sekian, dan nanti bisa lebih enak nanti ya, dan modalnya bisa dipakai untuk mengembangkan bisnis lebih besar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi mengkoneksikan antara bisnis, dalam hal ini saya bilangnya supplier ya gitu ya, orang yang mensuplai barang dengan marketnya yang membutuhkan barangnya. Dengan adanya payment gitu ya, dengan adanya payment itu jadi lebih mudah nantinya. Orang nggak usah takut kalau mungkin mau mengkoneksikan ke orang yang jaraknya berapa puluh kilometer sekarang gitu. Jadi bisa lewat DP jadi lebih gampang dan sebagainya. Terus kalau misalnya ada orang yang mungkin kebetulan lagi di daerah situ terus nggak pegang cash, bisa ditawarkan opsinya. Jadi peluangnya nggak hilang karena hanya mungkin dia nggak megang cash dan lain sebagainya. Mungkin itu dua kata kunci yang paling utama ya dari UMKM, gimana kenapa sih mereka harus mikirkan lah seenggaknya go digital gitu. Oke, baik. Ini ada satu komentar aja yang masuk dari Pak Bambang katanya. Saya pelaku UMKM yang sudah hampir 5 tahun bertahan akibat pandemi COVID-19 di 3 tahun terakhir ini. Dan opsi pertama yang saya lakukan untuk memanjakan customer adalah boleh pilih menggunakan edisi atau menggunakan uang cash. Dan alhasil dari survei ini yang sudah saya lakukan selama hampir kurang 8 bulan, masih banyak loh Pak yang mempercayakan transaksi dengan menggunakan uang cash. Jadi saya bingung gini, apakah mungkin ini bagian dari literasi yang masih kurang maksimal atau bagaimana? Nanti kita bahas ya, Mas Rifki dan juga Mas Rizky di sesi yang terakhir, sesi berikutnya. Sobat Listeners, ada yang kemana-mana, kami akan segera kembali. Anda tengah menyimak Smart Marketing Now,
kerjasama Smart FM dan Mark Plus Inc. Tetaplah bersama kami. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mark Plus Inc. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Marketing Now bersama dengan Mas Rifki Thorik dan Mas Rizky Syahrizal. Kita masih bicara masalah revolusi industri keuangan ya. Nah, ini kalau mau dikomentari boleh Mas Rifki dan juga Mas Rizky tentang statementnya Pak Bambang yang menyebutkan katanya sudah sempat melakukan survei kecil-kecilan jadi bisa bayar secara edisi dan juga secara cash, dan ternyata di beberapa bulan terakhir ini lebih banyak yang bayar cash gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah mungkin literasinya masih kurang mumpuni atau bagaimana? Komentarnya mungkin Mas Rizky, nanti Mas Rifki Thorik boleh menambahkan. Jadi kalau misalkan di sini menurut saya di daerah Pak Bambang tempat Pak Bambang melakukan bisnis itu bisa dibilang adaptasi menuju ke penggunaan kartu itu masih belum ini ya, penggunaan kartu ataupun cashless itu masih belum tinggi gitu tingkat penetrasinya, jadi mereka masih menggunakan cash gitu. Nah di sini walaupun seperti itu ya, more payment options itu selalu bagus gitu, karena apa itu nggak cuma seperti yang tadi Rifki bilang di sesi sebelumnya ya, nggak cuma memberikan banyak opsi tapi juga memberikan peluang bagi mereka yang cashless dan nggak bawa cash, dan itu mereka bisa melakukan transaksi juga gitu. Jadi walaupun misalkan daerah tempat Pak Bambang melakukan bisnis ini masih masih adaptasinya masih kurang dengan untuk penggunaan cashless, nggak apa-apa, Pak Bambang tetap memberikan opsi yang banyak gitu ya untuk pembayarannya gitu. Oke, Mas Thorik kalau menambahkan silakan. Oke, boleh. Ya, tadi sebenarnya memang yang kita sampaikan itu kan kita ngelihat dari kacamata makro ya. Kita ngelihat dari kacamata yang lebih besar sekali gitu. Kalau kita ngelihat dari kacamata yang besar, pertumbuhannya itu pesat banget. Cuman kalau kita pengen lebih dalam, lebih ngelihat kacamata itu pengen lebih case by case, nah ini tantangannya. Case by case kita bisa ada pertimbangan lagi yang harus kita lihat nih. Tadi Pak Bambang
kita harus lihat misalnya dia daerah mana. Lalu yang kedua, secara bisnisnya bisnis apa. Terus yang Turunannya ketiga, dibahas lagi ya. Iya, dibahas lagi karena kalau secara makro kita kan melihat tren dari berbagai macam case. Tapi kalau kita pengen perdalam lagi, tentunya pasti beda-beda trennya. Misalnya kayak bisnis di bidang konstruksi, terus juga bisnis di bidang e-commerce, terus juga bisnis di bidang F&B, pasti perilaku pembayarannya tuh beda-beda gitu. Nggak bisa dipukul rata. Misalnya bisnisnya itu warung misalnya ya, warung di daerah-daerah kecil, terus pengen disamain sama restoran ya tentunya beda karena marketnya beda, terus juga orang tuh di warung mungkin pembayarannya tuh kecil dan segala macam, terus juga udah terbiasa dengan cukup lama dan segala macam. Kalau di restoran pembayarannya relatif besar, orang dari nggak terbiasa untuk menyimpan uang yang sekian besar dan sebagainya gitu. Itu mungkin yang harus diperhatikan. Jadi saya untuk menjawab pertanyaan itu mungkin kita harus tahu dulu bagian situnya. Tapi untuk melihat bahwa apakah itu terkait masalah literasi, bisa iya, dan bisa juga masalah kebiasaan. Mungkin kita bisa tarik ke belakang juga. Kalau dulu ingat ya, dari tahun 2000-an awal, tol itu masih pakai cash kan. Orang tuh di mobil tuh banyak banget recehan tuh pasti kan. Waktu di mobil tuh pasti nyiapin tuh 100.000, 200.000 buat nanti kembalian. Kalau ke Jakarta Bandung adalah 200-300.000 di mobilnya gitu. Dulu transisi untuk ke e-money itu lama sekali. Awalnya GTO. Ya kan, terbang tol otomatis dulu. Jadi cuma ada dua tol. Terus orang tuh masih nggak mau ke sana. Sampai akhirnya sekarang mungkin nggak ada kali ya orang yang cash dengan tol. Itu dengan proses yang cukup lama. Untuk satu behavior dalam pembayaran tol gitu ya. Jadi nantinya kalau untuk di bisnis Pak Bambang, mungkin kita harus lihat lebih detailnya seperti apa. Apakah memang secara nature bisnisnya itu emang nature yang behavior itu lama sekali untuk berpindah. Gitu. Tapi ada ideal yang mungkin jadi sebuah target nggak, Mas Victory, ketika sebuah perubahan itu terjadi agar bisa lebih maksimal lagi? Kita lepas dari edukasi dan juga literasi ya, karena kebiasaan masyarakat itu kan ternyata juga dikatakan mampu merubah sebuah kebiasaan lama yang selama ini mungkin sudah dinikmati gitu. Berapa lama idealnya, Mas, menghadapi sebuah perubahan ini, Mas, agar bisa konstan seperti yang diinginkan? Oh, untuk bisa konstan nggak balik lagi gitu ya? Oke, ini sebenarnya kalau untuk ngomongin waktu ya, kalau untuk ngomongin waktu itu sangat berbeda-beda lah. Tapi kita tergantung sama misalnya kita akan lihat case by case pasti kalau ngomongin waktu. Berapa investasi waktu yang kira-kira dibutuhkan? Pasti kayak investasi di perusahaan besar dengan investasi di perusahaan yang mikro pasti beda sekali gitu. Perusahaan besar bisa menginvest uangnya untuk menunggu 10 tahun, tapi kalau untuk mikro nggak bisa kan, dia pengen banget ke sana, cuman ini kalau diinvestasikan untuk beli misalnya apapun teknologinya, dia cuma punya waktu 2 bulan untuk orang balik lagi, jadi dia mikir-mikir dia bakal tahan gitu ya, dia tergantung. Tapi yang perlu disadari apakah saat nanti Pak Bambang atau siapapun Bu Luna tadi ya ingin melakukan investasi, coba diperhatikan apakah perubahan behaviornya itu irreversible atau perubahan behaviornya itu tidak berulang gitu. Maksudnya adalah misalnya kayak tol gitu tadi, yang tol itu salah satu perubahan yang irreversible walaupun lama. Saat orang udah nyaman dengan transaksi menggunakan kartu, orang nggak akan balik lagi dengan cash. Sekarang siapa yang kalau dibalik lagi pasti orang aduh ribet deh segala macam kan. Pasti orang lebih karena udah nyaman gitu. Coba dipikirkan lagi apakah customer transaksi di bisnisnya Bapak dan Ibu saat transisi ke digital itu perilaku yang irreversible. Saat itu perilaku yang irreversible itu baik untuk ditelaah lah, baik untuk didalami gitu. Oke, baik. Ini satu pertanyaan yang masuk dari Pak Sony Gunawan. Malam Mas Torik dan juga Smart FM, juga ada Mas Syahrizal. Saya Sony dari Jakarta. Apakah laju digitalisasi UMK akan berkaitan pula Pak dengan sadar pajak dan memiliki NPWP? Oke, disikapi singkat saja karena waktu kita sangat terbatas. Mas Torik atau Mas Rizky, boleh? Kalau misalkan untuk digital dengan sadar pajak ya, ini ya karena bisa sih kalau misalkan untuk kayak kalau misalkan untuk permodalan gitu ya, karena kan ada beberapa fintech gitu ya untuk yang ketika mereka ingin mengajukan let's say pinjaman gitu ya ataupun misalkan peer-to-peer lending, itu mereka ada yang membutuhkan kayak nomor NPWP gitu kan.
Itu bukan berarti secara nggak langsung itu mereka juga harus punya harus aware gitu ya terhadap pentingnya mempunyai nomor NPWP itu sendiri gitu. Jadi bisa dikatakan yang konvensional masih terus dipertahankan ya Iya, sebagai betul. kekuatan dari perundang-undangan khususnya di bidang perpajakan ya, Mas Rizal ya, begitu ya. Ya. Mas Rifki mau menambahkan, silakan. Iya, saya sepakat gitu bahwa apakah perubahan itu akan beriringan dengan pengetahuan terkait pajak tentunya, karena pastinya dari pemerintah juga sebagai regulator juga akan nge-push gitu saat adanya peningkatan digital, ekonomi digital semakin tinggi, pastinya pemerintah ingin memanfaatkan hal tersebut juga untuk menjadi pembiayaan pemerintah juga ya, dalam hal ini dalam instrumen pajak gitu. Pasti akan ke arah sana kalau dari saya sih. Baik. Ini kita tinggal 2 menit tersisa, tidak terasa waktunya. Mungkin saya mau ke Mas Rizal dulu. Mas Rizal, mohon izin Mas, kita ambil konklusinya. Nanti Mas Rifki Thorik juga memberikan konklusinya. Silakan ke Mas Rizky Rizal terlebih dahulu. Oke, jadi kesimpulannya dari revolusi dari perubahan di industri keuangan ini adalah pertama itu di pendorongan pelaku industri menjadi going digital gitu, menjadi going digital, dan juga dari situ juga gak cuma muncul peluang tapi juga berbagai tantangan gitu kan. Misalkan kayak cyber security, dan juga yang tadi tantangannya apakah mereka udah siap gitu ya untuk menghadapi perubahan-perubahannya, kayak dari yang tadinya biar pakai cash menjadi cashless gitu. Dan juga mereka juga mesti ngeliat kompetisinya mereka gitu. Sebagai UMKM, kita lihat nih UMKM sebelah tuh udah pakai cashless apa belum gitu. Kalau misalnya kita udah ada cashless duluan, itu kan menjadi competitive advantage buat si UMKM itu gitu. Oke, baik. Mas Rifki Thorik, silakan 1 menit saja. Ya, mungkin ya dalam melakukan revolusi apapun itu, walaupun skupnya kecil, menengah, besar, mungkin ada 3 ya yang kita bisa lihat gitu. Pertama dari kompetitor, tadi ya dari kompetitornya seperti apa, kayak tadi misalnya kalau di UMKM di sebelah udah gimana sih. Terus yang kedua dari segi market, dari segi pelanggannya tuh udah siap belum dengan revolusi ini. Terus yang ketiga dari segi kompetitor, market, dan satu lagi customernya tadi customernya tadi marketnya yang lebih luas gitu, yang lebih luas, apakah ekosistemnya ini sudah mendukung dengan revolusi hal tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu ini mungkin melakukan revolusi, mungkin pertimbangkan melihat 3 framework ini. Oke, baiklah. Semoga bermanfaat, dan memang ini bukan PR dari para regulator, kemudian juga para pemangku kepentingan lainnya, tapi mungkin para bersama ya, Mas Rifki Thorik dan juga Mas Rizky Rizal ya, agar segala macam hal yang berhubungan dengan inovasi ataupun juga revolusi ini bisa betul-betul cepat terjadi, dan kemajuan zaman pun memang sudah menjadi satu hal yang biasa nanti ke depannya. Oke, Mas Rifki Thorik, terima kasih banyak. Mas Rizky Rizal, terima kasih banyak atas edukasi yang diberikan malam hari ini, dan juga terima kasih untuk Anda Smart Listeners. Kita ketemu lagi di edisi Selasa minggu depan dengan tema dan bahasan yang berbeda dalam program Smart Marketing Now. Video ini kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM Timeless, jadi Anda bisa saksikan kapanpun dan dimanapun. Saya Daryl Adam. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Marketing Now bersama Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman of Marketplace Inc. dan tim Marketplace Inc. Insight baru beralih dari proses tradisional ke era digital. Terima kasih dan sampai jumpa.